Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita ketemu lagi di sesi pagi ini. Kalau nggak salah hari ini materi sebenarnya Bapak Ibu hari ini lebih banyak untuk mengerjakan tugas dan tugas akhir dan tes formatif kayaknya. Nah, paling hari ini seperti kemarin kita sebentar aja lebih banyak ke ngecek kehadiran sama refleksi kira-kira apa sih simpulan apa yang Bapak Ibu peroleh dari materi yang keamanan sistem jaringan ini, mulai dari manajemen bandwidth, kemudian VLAN, routing, kemudian administrasi sistem jaringan, dan yang terakhir keamanan. Bapak Ibu, seperti kemarin, silakan kalau ada yang mau disampaikan terkait materi kita 2 hari ini, Bapak Ibu. Pak Ketua, sepertinya kalau untuk hari ini nggak ada kewajiban untuk web meeting di itu ya, di Big Blue Button ya. Nggak tahu juga sih Pak. Biasanya sih ada yang dosen tiap hari masuk, ada yang satu kali dalam 3 hari itu cuma 1 kali ada. Ya macam-macam sih Pak. Nah, yang web meetingnya? Iya, yang di web meetingnya, yang di Big Blue Button itu Pak. Ya ini saya lihat di sini nggak ada ini. Hari ini kan hanya tes sumatif manajemen dan keamanan, kemudian tugas akhir. Dan yang terakhir ini bagian saya nih, jurnal mengajarnya. Iya Pak. Tidak ada web meeting kayaknya. Oke lah. Ya, cuman ada Pak beberapa teman-teman yang udah mengerjakan sumatif. Soal yang ditemukan banyak multimedia Pak. Iya. Iya, silakan tanggapannya Pak Sakti kemarin Pak Sakti ya, 80% multimedia semua Pak Sakti ya. Ya makanya silakan Bapak Ibu kalau ada yang. Iya Pak, udah dicoba Pak. Udah dicoba Pak, semuanya tentang media yang banyak Pak. Yang materi modul ini cuma banyaknya tentang manajemen bandwidth yang ada. Itu pun cuma nggak terlalu banyak soalnya. Jadi 80% memang tentang media, tentang pengambilan foto, tentang editing, video. Berarti 3 KB yang lain nggak ada sama sekali? Udah dicoba 2 kali nggak maksimal ya Pak. Oh iya, saya nggak ada Pak, cuma manajemen bandwidth saja yang keluar Pak. Itu yang rata-rata keluar. Udah 2 kali diulang kayak gitu semuanya. Ini tes formatif ini kan langsung dari sistem ya? Iya Pak. Oke, kalau gitu ini jadi catatan nanti saya sampaikan juga ini. Saya belum lihat juga nih tes formatifnya seperti apa. Kemarin udah saya laporkan juga sama Pak Heri Pak. Pak Heri nanti coba dicek juga. Sama Pak Farel juga udah dilaporkan. Udah ya, udah dilapor ya? Ya udah dilaporkan Pak. Ya. Saya nggak tahu ini. Bapak Ibu sudah mengerjakan semuanya ya? Iya. Ya belum semuanya juga sih Pak kerjakan. Tapi rata-rata Pak ingin lihat soal akhir, ingin lihat tugas akhirnya apa. Kalau nggak sampai siap sumatif kan tugas akhir nggak bisa dilihat apa tugasnya. Iya, syaratnya kan itu harus diselesaikan dulu formatifnya. Iya. Ya jadi ini saya catat dan nanti saya juga laporkan juga nanti Bapak Ibu, karena saya sejauh ini nggak tahu ini seperti tes formatif. Tapi kemungkinan ini ya pada umumnya kan namanya sistem ya, apalagi ada kemudian impor ekspor. Nah kemungkinan salah impor ekspor bisa jadi, kemudian copy paste soal atau salah ambil bank soal juga mungkin ya, jadi bisa banyak kemungkinan sih Bapak Ibu.
Oke, mudah-mudahan di tugas akhirnya nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita diskusi ringan aja Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau memulai diskusi terkait materi kita. Kira-kira tugas akhirnya seperti apa Pak ya? Kalau boleh tahu biar kita siapkan dari sekarang juga itu. Sebentar, saya coba cek juga. Oke Pak, makasih. Oke, Bapak Ibu, saya sudah lihat ini eh, tidak ada tambahan dari saya. Biarlah yang ada di web ini saja. Eh, Tugas akhirnya yang pertama buatlah studi kasus setiap KB dalam modul ini dengan dengan pendekatan berpikir kritis dan kreatif Bapak Ibu. Jadi ada 4 KB, berarti masing-masing nanti ada studi kasusnya. Tapi penekanannya adalah pada pendekatan berpikir kritis dan kreatif. Jadi sepertinya Bapak Ibu diminta setiap KB ini kalau manajemen bandwidth seperti apa yang paling bagus mungkin, kemudian apa upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas manajemen bandwidth-nya. Seperti kemarin juga bagaimana supaya tidak ada masalah yang terjadi atau setidaknya meminimalkan masalah yang mungkin terjadi selama manajemen bandwidth. Itu mungkin bisa dibuat nanti dalam bentuk sebuah studi kasus Bapak Ibu. Ada 2 soal. Yang kedua, buatlah kesimpulan terhadap kasus tersebut. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan soal yang pertama tadi. Bisa didengar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama studi kasus setiap KB dalam modul ini dengan pendekatan kritis dan kreatif. Ya Pak, ditanggapi sebentar Pak. Ya. Studi kasusnya bisa kita ambil di sekolah kita aja Pak. Tidak ada batasan sepertinya Pak. Jadi boleh di sekolah. Di sini nggak ada disebutkan. Jadi yang penting itu studi kasus setiap KB, kata kuncinya saya pikir ini pendekatannya berpikir kritis dan kreatif, Bapak. Iya. Ya. Ya, artinya kita jadi bisa juga kita sebagai acuan Pak di sekolah untuk Ya, benar Pak. tugas akhir kita ini. Jadi nanti ke depannya bagaimana gitu kan. Ya. Untuk kemajuan sekolah. Ya. Saya Ya, pikir Pak. juga ini termasuk kalau ada Bapak Ibu yang memiliki ide yang selama ini ide mungkin belum diaplikasikan, ini mungkin juga bisa ditambahkan di dalam studi kasusnya. Mungkin selama ini katakanlah konfigurasi belum strength gitu, belum ini bisa ditambahkan di dalam studi kasusnya. Mungkin selama ini biasa saja hanya user password misalnya untuk akses internet supaya dan pengaturan bandwidth-nya harus login. Bapak Ibu nanti bisa tambahkan juga dengan hal-hal lain yang mungkin lebih kreatif lah gitu. Kemudian ya gimana Pak? Ini Pak tanggapan lagi. Seperti di sekolah saya, ini contohnya Pak ya. Ya. Itu pada saat UN bersamaan, Ya. itu kan terjadi perlambatan pada akses jaringan Pak. Oke. Kemudian saya konsultasi sama teknisi yang ada di sekolah. Jadi dia menyarankan bandwidth-nya ditambah katanya. Ya. Tolong Bapak konsultasikan sama kepala sekolah agar bandwidth ini ditambah katanya kan, biar nanti pada saat bersamaan memakainya seperti UN katanya kan, biar lebih lancar akses jaringannya. Kemudian saya yang jadi apanya di sini Pak, masalahnya mengenai keuangannya Pak untuk menambah bandwidth ini. Itu masalahnya bagi saya Pak. Ya, itu mungkin bisa juga Bapak tambahkan Pak di dalam nanti cerita studi kasusnya. Ini kan tentang berpikir kritis nih.
Ya, bisa saja ditambahkan ya artinya nanti di dalam dunia pendidikan di sekolah-sekolah itu memang butuh dana atau butuh anggaran yang ya katakanlah dalam tanda petik agak lebih daripada sebelumnya gitu. Apalagi selama eh, pandemi ini Pak, hampir semua proses PBM itu kan dilakukan melalui pendekatan IT ya online semua. Jadi mau nggak mau itu kan membutuhkan resource yang cukup besar. Artinya ini kan kalau kita lihat pendekatan berpikir kritisnya ya mungkin Bapak bisa kritisi bahwa selama ini anggaran pendidikan saya nggak tahu juga ya Bapak Ibu ya anggaran pendidikan di sekolah mungkin tidak mencukupi selama ini. Bisa saja seperti itu. Silakan ditanggapi Bapak Ibu. Bisa nggak tuh seperti itu? Saya nggak tahu ya anggaran sekolah itu gimana. Kayaknya memang nggak merata ya. Setahu saya memang nggak semua sekolah memiliki infrastruktur dan ya dari sisi kesiapan IT mungkin tidak semua sekolah merata menurut saya. Silakan kalau ada yang mau tanggapi Bapak Ibu. Itu untuk kasus manajemen bandwidth itu Pak Ibu. Yang lain juga bisa dikaitkan juga dengan anggaran. Ya, karena materi kita sekarang bandwidth kan Pak. Jadi kebetulan saya sudah ada kasus di sekolah kayak gitu. Terbayang sama saya seperti itu. Ya, bagus Pak. Jadi solusi-solusinya yang mau dicarikan. Ya, Tapi kalau ada yang lain menanggapi juga boleh. ya Bapak Ibu yang lain silakan. Ibu-ibu nih, silakan ibu-ibu dari kemarin lebih banyak mendengar biasanya kan yang paling ramai itu kan ibu-ibu. Pak, berkaitan anggaran itu kan tadi masalahnya di anggaran itu Pak ya, Pak Julardi. Ya. Ya. Oh Pak Julardi. Kalau sekarang pemerintah kita udah terbuka kok Pak untuk sekolah bisa manfaatkan dana BOS itu untuk kebutuhan pendidikan ataupun daring, kebutuhan daring begitu. Jadi saya rasa tinggal sekolahnya atau kepala sekolahnya saja mau terbuka untuk itu. Mengubah yang namanya RKAS yang sudah ditentukan itu kepada sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi ini. Jadi menurut saya Pak, kalau anggaran itu pemerintah sudah izinkan sekolah itu untuk sepenuhnya mengelola untuk kebutuhan selama pandemi ini, kebutuhan daring. Iya. Oke, makanya itu Pak mungkin ini kan dua sisi nih pendekatan berpikir kritis dan kreatif. Nah, artinya butuh kreativitas dari Bapak Ibu dari sekolah-sekolah. Bagaimana proses PBM itu tetap berjalan walaupun kondisi pandemi seperti ini. Karena tidak bisa kita pungkiri dalam situasi seperti ini memang mau tidak mau kita harus pindah ke pemanfaatan teknologi IT. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Gisman ya. Boy, Pak. Pak Boy ya. Dalam hal anggaran, terutama saat ada perubahan kemarin itu ada perpres ya kalau nggak salah, itu kan memang dibolehkan dana BOS untuk pemanfaatan atau mensupport proses PBM, boleh beli kuota, beli macam-macam lah. Saya nggak perlu tahu pasti apa aja yang ada di sekolah. Ya, jadi intinya Pak Ibu soalnya hanya 2, cuma soalnya 2, tapi nanti diminta untuk setiap KB katanya. KB-nya ada 4 kan dalam modul ini. Modul 4 ini kan 4 KB ya. Kemudian kata kuncinya studi kasusnya dengan pendekatan berpikir kritis dan kreatif. Kalau saya pikir ini bukan masalah yang besar bagi Bapak Ibu, ini sudah kebayang. Dan yang nomor 2 adalah simpulan dari kasus tersebut seperti apa. Itu aja Bapak Ibu.
Oke Pak, makasih Pak. Terus kisi-kisi UP-nya gimana Pak? Oh iya, saya belum apa nih. Nanti lewat apa aja sama janji saya kemarin saya juga belum sempat kirim. Mohon maaf karena hari ini pun saya ada 3 paralel nih jam 10 ini. Jadi mohon maaf nanti tolong ketua diingatkan saya nanti. Oke Pak, siap, siap. Ya. Mungkin ada lagi yang lain yang mungkin bisa kita diskusikan, Bapak Ibu, silakan. Maka Pak Ibu, apakah ada kira-kira yang ingin kita bahas? Mungkin mengenai tugas akhirnya juga. Maupun tugasnya kayaknya tinggal kita merancang studi kasusnya, lalu jawabannya di bagian soal nomor 2 Pak ya. Soal nomor 2, Kesimpulannya. untuk kesimpulannya apa dari studi kasus yang kita buat itu. Ya. Bikin soal, jawab sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi 1 dan 2 itu kalau menurut saya Pak, izin tanggapi lagi Pak ya. Iya, Pak. Kalau menurut saya, kalau di tempat kita masing-masing studi kasusnya itu lebih bagus lagi Pak ya. Iya. Jadi untuk jangka menengah atau jangka panjangnya ke depan, kita bagaimana untuk merancang sekolah kita yang lebih baik. Karena apalagi kalau di sekolah-sekolah negeri Pak, kan siswanya itu banyak Pak. Iya Pak. Jadi kalau pada saat pemakaian kuota bersamaan di sekolah itu, di situ banyak terjadi masalah-masalah, ya. Kalau untuk belajar hari-hariannya itu mungkin dalam satu hari itu ada yang 2 kelas, 3 kelas gitu Pak ya. Iya Pak. Jadi pada saat ada ujian-ujian yang dilaksanakan di sekolah, di situ banyak terjadi masalah-masalah di sekolah Pak. Iya benar Pak. Mungkin beda dengan sekolah yang siswanya sedikit gitu ya. Tapi kalau negeri pada umumnya siswanya itu kan udah sampai 1.000 banyaknya Pak. Iya. Nah itu kan itu Pak. Ya, bagus Pak. Kalau studi kasusnya dikaitkan dengan lokasi atau tempat Bapak bekerja. Jadi memang satu yang pasti Bapak Ibu pasti memahami situasi atau lingkungan. Yang kedua, apapun kendala yang selama ini Bapak Ibu temui, Bapak Ibu kemungkinan juga sudah mempunyai bayangan apa penyelesaiannya, apa solusinya. Ya, jadi kalau di kasusnya diarahkan di tempat lain atau di tempat yang Bapak Ibu tidak kenali ya, nanti nulisnya juga susah juga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Atau mungkin lagi asik juga bikin ngejain formatifnya mungkin ya. Biar selesai, biar kebuka apanya tugas akhirnya. Bapak Ibu saya juga nggak bisa terlalu lama. Jadi mungkin sekitar 5 menit lagi saya tunggu atau ya 5 menit lagi. Kalau ada yang masih mau didiskusikan, ditanyakan. Itu 2 hal tadi saya mau minta tolong ketua untuk ingatkan nanti beberapa materi yang terkait dengan modul kita dan satu lagi kisi-kisi UP-nya ya Pak. Oke Pak, siap. Jadi tolong diingatin Pak ya. Oke Pak, siap. Oke, baik. Gimana Bapak Ibu? Ya. Gimana? Apakah ada? Saya lagi fokus untuk ujian ini. Sepertinya juga. Oke lah kalau gitu Pak Ibu, mungkin kita cukupkan dulu sepertinya pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita akan kerjakan sumatif dan tugas akhirnya. Semoga hari ini selesai karena hari ini harus selesai sampai jam 23.55. Tapi kalau bisa jangan sampai tengah malam lah. Iya. Nah, jadi baiknya ya jangan sampai di deadline-nya Bapak Ibu. Iya, jangan. Kita nggak tahu juga, siapa tahu nanti ada jaringan, masalah di jaringan atau segala macam traffic. Iya, betul. Ya, saran saja. Ya. Ya, jadi untuk hari ini nggak ada lagi Zoom-nya Pak? Saya untuk khusus terkait ini video meeting ini saya belum tahu persis Pak. Jadi nanti saya juga tanyakan ke koordinator Pak. Ya, saya juga komunikasikan dengan ketua kalau misalnya ada atau tidak pun nanti saya infokan. Oke Pak. Ya.
Oke, nanti kalau Terima ada kasih, Pak. nanti yang ingin nge-zoom lagi nanti saya kabari Pak. Oke, siap. Ya, nanti mungkin fokusnya hari ini karena hari Ya, ini dari tugas terakhir ya. dan rata-rata tugas ya. Iya, Maka tugas. mungkin Iya. Bapak Ibu silakan fokus untuk menyelesaikan itu saja. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sesi kita ini walaupun tidak berlangsung lama, saya rasa setidaknya beberapa informasi Bapak Ibu sudah terima, antara lain yang tugas akhir ya, tugas akhir. Kemudian saya juga terima informasi dari Bapak Ibu terkait formatifnya itu banyak yang melenceng gitu ya. Nah ini jadi catatan bagi saya, nanti saya akan sampaikan ke koordinator. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dan lancar dalam ujian baik modul ini ataupun modul-modul yang lain. Itu proses setelahnya. Dari saya sementara cukup Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau nanti setelah kegiatan ini kontak atau konsultasi atau diskusi, silakan Bapak Ibu. Nomor saya ada sama ketua. Saya akhiri Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih jempolnya dulu dong Bapak Ibu. Oke, makasih banyak Pak Sekri atas bimbingannya pada kami selama 2 hari belakang ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa implementasikan lah oleh kegiatan kita sehari-hari. Amin. Pekerjaan lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin live ya Pak Ibu ya. Ya Bu, ya Pak, silakan Pak, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sampai jumpa lagi Pak. Waalaikumsalam. Salam.